Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi. Masih bersama saya dengan Aibtu Trono. Kita hari ini masih di podcast Polda Lampung dan hari ini pula kita kedatangan yang tamu istimewa. Tamu yang akan membuka dan membicarakan sesuatu hal yang sangat-sangat viral saat ini. Dan kita kedatangan kepada Bapak Kabid Polda Lampung. Boleh kita sapa Pak Kabid Polda Lampung. Selamat pagi Bapak, mohon izin bisa dikenalkan kepada sekelek Polda Lampung. Bapak dari mana, dinas di mana, dan sudah berapa lama izin Bapak di Polda Lampung? Ya, terima kasih Pak Thomas. Saya Kombes Pol Ahmad Asahil. Saya menjabat sebagai Kabidkum Polda Lampung. Saya sudah lama bertugas di Polda Lampung. Kalau hitungan sampai hari ini 5 tahun. 5 tahun Bapak? Ya, 5 tahun. Wah, luar biasa. Jadi kalau untuk seorang pejabat 5 tahun itu luar biasa pengabdian beliau di Polda Lampung. Kita aplaus dulu dong. Ya, silakan Bapak dilanjut. 5 tahun 1 bulan 1 minggu. Wow. Ya mungkin karena saya menikmati setiap detik. Masya Allah, siap Bapak. Dalam tugas-tugas saya tentu saya menikmati. Siap. Bapak boleh izin ini kalau kita langsung ke materi kan tidak enak. Kita bincang-bincang dulu. Sebelumnya Bapak dari mana sebelum di Polda Lampung? Sebelum di Polda Lampung saya bertugas di Polda Bangka Belitung. Babel Bapak. Babel. Tapi di sana sebentar saya hanya 6 bulan. 6 bulan, siap. Di Lampung ini lama saya. Siap. Ya, mungkin karena betah ya. Siap. Amin. Banyak faktor penyebab betah lah, mungkin ya makanannya. Wah, betul Bapak. Kenyamanannya, ketenangannya, dan welcome-nya para masyarakat Lampung atau sekulit Lampung ya. Siap. Masyarakatnya open. Siap. Dan budayanya kira-kira hampir sama dengan suku saya di Palembang gitu ya. Kayaknya satu rasa, satu bibir ya, satu lidah gitu ya. Satu lidah berarti kalau dari Palembang ke Lampung nggak kaget makan Iya, seruit Bapak. karena makanannya hampir sama. Jadi sekali beliau juga hobi dengan seruit. Ya, Makanan ciri khas Lampung Bapak. Wah, itu seruit itu wajib itu, minimal seminggu sekali 2 kali itu. Seruit. Siap Bapak. Iya. Bapak jadi mohon izin, ini ada memasukin bulan Februari ini ada satu hal yang mungkin ditanya-tanya oleh masyarakat mengenai KUHP yang baru. Ini sebagian masyarakat Indonesia ini mungkin belum paham dengan adanya KUHP yang terbaru yang sudah disahkan oleh pemerintah saat ini. Mohon izin Bapak untuk tepatnya KUHP terbaru ini disahkan itu kapan Bapak? Oh iya, untuk KUHP yang baru ini kami sampaikan kepada para pemirsa masyarakat bahwasannya Indonesia, jadi Lampung adalah bagian dari Indonesia. Betul. Bangsa Indonesia sekarang kita sudah memiliki KUHP terbaru, yang mana KUHP terbaru ini murni hasil karya putra bangsa, ya, memang dibuat disusun oleh anak-anak bangsa. Betul. Bisa. Kita tahu kalau bicara masalah KUHP, selama ini kita masih mengacu kepada KUHP lama, yang notabene KUHP lama ini merupakan masih produk kolonial Belanda. Iya. Ini kita sudah punya KUHP yang baru, yang modern, namanya KUHP nasional. Dan KUHP ini juga sudah mulai diberlakukan kemarin, tanggal 2 Januari 2006, dan itu pun juga diikuti oleh juga dengan Undang-Undang Nomor 20 2025 tentang KUHP, kemudian juga didukung juga dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2006 tentang penyelesaian tindak pidana. Jadi tahun 2006 ini kita, terutama Kepolisian Negara Republik Indonesia, sudah menerapkan KUHP nasional, yaitu KUHP baru. Siap.
Jadi mohon izin Bapak, untuk perbedaan antara KUHP yang lama dengan yang baru, tadi yang Bapak sampaikan, kalau yang KUHP dulu itu peninggalan Belanda Pak, Ya, kalau Wong Palembang itu Belando Pak. Belanda. Jadi Ya. apa yang membedakan KUHP lama dengan yang terbaru ini Bapak mohon izin? Ya, banyak perbedaannya ya, tapi yang paling krusial itu antara KUHP yang lama dan KUHP yang baru. Kalau KUHP yang lama itu kita mengenal istilah itu kejahatan pelanggaran. Tapi di KUHP yang baru ini kita hanya mengenal satu, namanya tindak pidana. Begitupun juga mungkin dari susunan KUHP baru dan lama itu juga berbeda. Berkaitan dengan bab dan pasalnya juga banyak perbedaan. Siap. Kalau KUHP lama itu terdiri dari 49 bab, ya, 569 pasal. Itu KUHP lama. Tapi KUHP yang baru itu hanya terdiri dari 43 bab dan 624 pasal. Itu yang perbedaan mencolok. Tapi yang paling penting lagi, kalau KUHP lama itu dia lebih sifat pertanggungjawaban pidananya itu bersifat penghukuman. Yang lama Bapak? Jadi penghukuman dan pembalasan atas perbuatan pidana yang dilakukan. Betul. Tapi kalau KUHP yang baru ini lebih cenderung kepada sifatnya pembinaan, restitusi, kan, dan restoratif, seperti itu saya kira. Jadi betul-betul dalam penerapannya nanti kita, karena KUHP ini kan KUHP yang modern gitu. Siap. Jadi menerapkan hukum-hukum tidak pidana yang modern. Siap. Itu Pak Tolong. Siap, berarti sangat menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia Pak Ya, ya, betul. kalau di KUHP yang terbaru ini Bapak ya. Jadi lebih cenderung kepada menjunjung tinggi hak asasi manusia dan berpegang betul kepada unsur keadilan. Siap. Adil bagi tersangka, Siap. harus adil juga bagi korban. Siap. Nah, itu yang menjadi pokok perhatian yang paling penting. Siap. Nah, Terus saya dengar, izin Bapak, di KUHP yang baru itu ada penghukuman itu, penghukuman sosial yang yang sadar di masyarakat ditanya, itu seperti apa sih hukum sosial itu, gitu loh Pak? Ya, kalau untuk hukum sosial itu kan putusan. Nanti dalam proses peradilannya nanti hakim akan menilai apakah yang bersangkutan ini dihukum dengan jenis hukuman lain, atau mungkin dihukum dengan hukuman melakukan pekerjaan sosial. Dan itu hukuman yang harus nanti dilaksanakan. Nanti prosesnya nanti setelah ada putusan dari pengadilan yang bersifat ingkrah, nanti yang bersangkutan sesuai dengan putusan itu harus melaksanakan pekerja sosial itu. Kalau tidak dilaksanakan mungkin nanti akan dipertimbangkan kembali atas putusan tersebut. Atau mungkin bisa dirubah nanti kalau tidak mau melaksanakan, kan. Betul Pak. Ada hukuman denda, penjara, tutupan, gitu kan, kurungan, seperti itu. Siap. Jadi lebih cenderung ke pembinaan ya Bapak ya? Ya, semua pembinaan. Siap. Jadi Sekeli Polda Lampung, jadi isi dari nanti putusan dari KUHP yang terbaru ini, ada satu hal yang sangat bagus menurut saya ya, itu adalah hukuman pembinaan sosial, yang jadi kita di pekerjaan sosial ya Bapak ya. Ya, siap. Tentunya yang sudah inkrah ya Bapak ya, di pengadilan. Berdasarkan putusan pengadilan. Siap. Jadi untuk berikutnya nih Bapak, jadi di KUHP itu ada berapa macam tentang isinya di dalam KUHP itu? Tidak pidananya. Ya. Betul. Jadi untuk jenis-jenis tindak pidana di dalam KUHP yang baru ini, atau Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 itu memuat beberapa jenis tindak pidana atau penggolongannya. Ini yang pertama yaitu tindak pidana khusus. Tindak pidana khusus ini selama ini dalam proses peradilan di Indonesia ini merupakan delik khusus,
diatur dengan undang-undang khusus. Nah, dalam KUHP yang baru ini ada 5 5 tindak Bapak. pidana lex spesialis yang diatur dalam KUHP yang baru. Di antaranya yaitu tindak pidana pelanggaran HAM, gitu ya. Tindak pidana teroris, tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang, dan tindak pidana narkotika. Nah, itu dimuat di dalam KUHP terbaru. Kemudian di KUHP baru itu sendiri ada jenis-jenis tindak pidana baru. Seperti contoh itu tindak pidana kohabitasi, atau bahasa keren sekarang ini mungkin yang lebih dikenal oleh masyarakat itu kumpul kebo. Iya. Nah, jadi hati-hati nanti pada masyarakat yang kedapatan kumpul kebo itu bisa dipidanakan. Kemudian penyesatan terhadap proses peradilan, rekayasa kasus berdasarkan rekayasa barang bukti misalnya. Ini misalnya dalam proses penyidikan, penuntutan, sampai sidang di pengadilan ternyata ada rekayasa, menghadirkan barang bukti palsu, keterangan palsu, atau lainnya, itu bisa dipidana. Ya. Jadi dipidana di luar daripada kasus pokok. Siap. Itu sendiri. Kemudian mengganggu atau merintangi proses peradilan. Ya, pada kasus tertentu pernah kita mungkin saksikan, kita juga pernah dengar misalnya ada proses peradilan, ada kelompok orang tertentu ya, yang coba-coba untuk mengganggu proses persidangan, mengganggu persidangan, itu pun juga dapat dipidana nantinya dalam KUHP terbaru. Kemudian ada lagi ini, mungkin selama ini ya, karena belum dibuat dalam undang-undang baru, tapi terjadi di KUHP mana? Ini hubungan seksual dengan hewan. Oh, ada itu Bapak sekarang diatur di KUHP yang terbaru. Jadi kalau sampai ada manusia ya, berhubungan dengan hewan, apalah hewannya itu bisa nanti dituntut perbuatan pidananya. Mohon Bapak, mohon izin kepada. Jadi yang lapor siapa ini, Mohon? Bahasanya. Mungkin yang punya kali ya. Oh. Misalnya yang mohon maaf nih pada masyarakat, pada pemirsa, saya juga pernah nonton beberapa cuplikan video kayak di TikTok gitu ya, di Instagram, di medsos lainnya itu ada orang yang menyetubui sapi, gitu, betul. ayam itu. Nah, apalagi kalau sapinya mati, ayamnya mati, tentu kan ada pihak yang dirugikan. Ada yang dirugikan. Yang punya sapi, yang punya ayam. Betul. Kalau sapinya, nggak mungkin kalau sapinya datang ke Polres. Betul Bapak. Iya. Itu guyonan itu Bapak. Intinya berhubungan seksual dengan hewan. Siap. Nah, itu bisa Siap. dengan pidana. Kemudian ada tindak pidana yang diambil dari di luar dari KUHP, yaitu tindak pidana yang berkaitan dengan undang-undang tentang bendera, bangsa dan lama-lama negara, kemudian mata uang, ya. Kemudian informasi dan transaksi elektronik, penghapusan diskriminasi ras dan etnis. Nah, Indonesia ini kan kaya dengan beragam budaya, ras, etnis dan agama. Ya, hati-hati, ini bisa dipidana. Ya. Kemudian penghapusan KDRT, kemudian kesehatan, perlindungan anak, TPPO dan pornografi serta keimigrasian. Kemudian tindak pidana yang direformulasikan, ya. Ini ada 8, yaitu penyerangan harkat dan martabat presiden dan wakil presiden. Nah, ini juga hati-hati masyarakat dalam bermedsos, gitu ya. Jangan, bukan yang coba-coba, kalau bisa jangan untuk melakukan penghinaan terhadap kepala negara dan wakil kepala negara, karena itu presiden dan wakil presiden kita. Betul. Yang tidak layak untuk diserang harkat dan martabatnya. Ini nanti juga bisa dipidana. Kemudian penghinaan terhadap pemerintah dan lembaga negara lainnya, berarti bukan hanya presiden dan wakil presiden, tapi seperti DPR atau
badan-badan lembaga tinggi negara itu bisa dipidana. Nah, ini juga ada lagi pernyataan diri memiliki kekuatan gaib. Nah, ini juga bisa dipidana. Misalnya seseorang yang mengklaim bahwa saya mempunyai kemampuan gaib, bisa menyehatkan orang, bisa membantu persalinan, bisa menyakiti orang. Iya. Nah, pernyataan ini juga bisa dipidana. Orang pinter lah Pak kalau bahasa Ya, sekarang gitu Pak. kalau bahasa kita orang pintar ya. Nah, Betul Pak. ya, dan kalau sakit jangan ke orang pintar, ke dokter. Gitu. Iya siap. Tapi itu kan yang mohon maaf Pak, izin itu dari Polri sendiri kan tidak bisa memastikan itu orang pintar atau dukun. Itu yang membuktikan apa Pak? Adanya kerugian atau bagaimana Pak? Ya kalau kerugian mungkin ya karena orang yang mengklaim bahwa saya ini memiliki kekuatan gaib, ya salah satu tujuannya dia mengambil keuntungan itu. Oh betul. Kalau mau berobat bayar sekian, bawa barang upeti sekian. Contohnya menggandakan uang itu mungkin bisa ya Bapak? Saya bisa menggandakan uang nih dari 100.000 jadi 1 juta misalnya Pak. Bisa itu Bapak? Iya bisa. Karena pernyataan bahwa saya ini mempunyai kekuatan gaib, saya didukung, saya bisa menggandakan uang. Siap. Nah, di situ kan lebih cenderung kepada perbuatan penipuannya. Betul. Menipu masyarakat. Nah, unsur penipuannya itulah nanti yang kita angkat. Betul. Siap. Seperti itu. Kemudian unjuk rasa yang berakibat kerusuhan. Kemudian tidak pidana terhadap agama dan kepercayaan. Kita tidak boleh menghina agama lain, kepercayaan lain, karena negara kita juga sudah mengakui keberagaman umat atau bangsa Indonesia berkaitan dengan keagamaan. Toleransi lah Pak. Toleransi beragama. Kita harus saling berdampingan, saling menghargai, betul. Kemudian perzinaan, perkosaan dan pencurian. Kemudian tidak pidana yang dihapus. Jadi ada juga tidak pidana yang dihapus dari KUHP yang lama ke KUHP yang baru. Jadi tidak dituangkan lagi di KUHP yang baru. Contoh tidak pidana di bidang penggelandangan. Kemudian tidak pidana di bidang pengemisan. Dulu kan diterapkan tipiring gitu ya, itu sudah dihapuskan. Kemudian membiarkan unggas atau ternak itu masuk ke perkarangan orang lain sehingga menyebabkan kerugian, itu juga sudah dihapus. Kemudian dokter atau dokter gigi yang menjalankan mata pencarian tanpa izin, ini mungkin tidak diterapkan dalam KUHP, tapi mungkin dalam aturan ketentuan lain berkaitan dengan izin praktek dokter ya. Bisa. Semua dokter yang lulus nggak bisa juga membuka praktek, dia harus ada legitimasi. Betul Bapak. Ada aturan lain yang mengatur tentang syarat-syarat untuk praktek dokter ya. Siap. Kemudian perkelahian tanding. Perkelahian tanding itu kalau dulu tuh perkelahian ya Pak? Ya, 1 lawan 1 gitu ya. Betul. Nah ini ada lagi yang kemarin sempat ramai juga berkaitan dengan tidak pidana berdasarkan hukum yang hidup dalam masyarakat atau living law. Nah ini dalam tidak pidana living law ini juga ini harus memenuhi beberapa kriteria. Yang pertama memang berlaku dalam tempat hukum itu yang hidup di masyarakat. Kalau tidak salah seperti Lampung ini kan ada beberapa daerah yang masih menerapkan hukum adat. Tapi berkaitan dengan hukum adat ini, pemerintah nanti akan mengeluarkan peraturan pemerintah berkaitan dengan living law itu sebagai rujukan, nanti itu akan dibuatnya peraturan daerah. Mungkin penggolongan, pengompokan, jenisnya apa saja sih pelanggaran adat yang masuk kategori yang berlaku di daerah Lampung ini. Nah itu nanti akan menjadi pembahasan lagi ke depan ya. Yang penting kita sekarang ini menunggu dulu PP-nya ya. Betul Bapak. Bagaimana kalau misalnya PP-nya ini belum keluar, kemudian Pak itu terjadi tidak pidana adat, itu living law,
Betul. Jadi selama PP belum keluar dan itu memang betul-betul masuk kategori pelanggaran adat, ya penyidik belum mempunyai kewenangan Siap, Pak. untuk memprosesnya. Jadi lebih cenderung kepada dibebaskan atau diserahkan kepada adatnya itu. Jadi belum boleh berproses kecuali misalnya dalam tindak pidana living law ini adat ini dia kategorinya pelanggaran adat, tapi dalam pelanggaran adat itu melanggar aturan lain. Siap. Misalnya contoh kalau di daerah saya itu membawa gadis anak di bawah umur. Nah mungkin membawa gadis anak di bawah umur itu melanggar aturan. Betul. Nah, atau mohon maaf lagi, mungkin membawa anak gadis ini di bawah umur mungkin sudah terjadi hubungan seksual gitu. Iya. Nah mungkin hubungan seksual anak di bawah umur itu diatur lain. Nah, itu penyidik bisa memproses itu. Kemudian dalam living law ini juga harus disesuaikan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45, Iya. serta asas-asas hukum yang tetap berlaku dalam masyarakat atau diakui oleh masyarakat, bangsa dan negara. Kemudian lagi dalam KUHP baru ini juga sanksinya, sanksi hukum di tidak pidana adat itu setara dengan denda. Denda, Pak ya. Jadi tidak boleh nanti hukum adat itu diterapkan oleh pemangku adat karena kamu melanggar adat, kamu didenda dengan kategori 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 8. Siap. Dia hanya boleh diterapkan dengan hukuman denda itu kategori 2. Oh. Yaitu 10 juta maksimal. Maksimalnya itu, Bapak. Maksimal 10 juta. Kan pernah kita dengar juga ada yang di sebagian didenda harganya sebelah fantastis ya kalau bahasanya. Itu Ya. tidak boleh lagi. Ya, nggak boleh lagi. Siap. Ada kadar maksimalnya, Bapak ya? Ada. Siap. Jadi sudah dibatasi pada kategori 2. Kategori 2. Yaitu 10 juta. Denda maksimal. Saya nggak pernah mendengar sih dulu di kampus saya dulu didenda sebanyak 50 koli karung beras. Sementara satu koli isinya 50. Betul. Nah itu kalau dikalikan 50 dikalikan 10 berarti kan 500 kilo. Ya. Berarti bisa lebih daripada kategori 2 ini. Kategori denda maksimal tadi, Bapak ya? Nah, jadi nanti hukum adat, pemangku adat, apalagi nanti sudah terbentuk peraturan daerah yang mengatur itu ya harus menyesuaikan ini, nggak boleh lebih daripada kategori golongan 2 ini. Itu. Nah, kalau lebih daripada itu berarti ya hukum adat masa harus lebih tinggi daripada hukum nasional. Iya. Artinya hukum adat harus menyesuaikan dengan hukum nasional. Nah, itu Pak. Siap. Ya. Bapak izin saya ini dibisikin oleh kaum emak-emak ini. Pak tolong sih Pak tanyakan tentang hukuman suami yang poligami yang dikasih itu apakah sudah diatur di KUHP yang terbaru? Jadi mama ini pengen tahu Bapak. Poligami. Ya kata-kata poligami itu kan ketika ini kembali lagi ke seperti kita Islam ya. Siap. Nah, Islam itu memperbolehkan poligami. Betul. Tapi dengan syarat-syaratnya harus mampu berbakti, adil untuk dengan istri yang pertama, mungkin yang kedua, yang ketiga. Tapi selama ini banyak kasus yang berpoligami itu tanpa izin Ya. dari istri, alias kawin dia atau bahasa keren sekarang ini selingkuh, gitu ya. Atau selingkuh itu belum tingkat pada kawin dan nikah. Kawin beda kawin dengan nikah. Betul. Tapi sepanjang istrinya itu tidak menerima, sepanjang istrinya tidak menerima atau Tidak ridho ya Pak ya. Tidak menerima, maka istrinya dapat melaporkan. Tuh, mak dengerin tuh. Jadi penjelasan Pak Kabitku. Jadi misalnya ada suaminya yang kawin lagi tanpa izin. Nah sekarang ada diatur di KUHP yang terbaru. Jadi ya
Mak sekarang agak bisa lah tidur nyenyak dikit. Ya, Ya, gitu loh Pak ya. Kami diam-diam gitu kan. Siap. Gitu. Tapi itu delik aduan Bapak ya. Ya dari apa? Delik aduan misalnya istrinya tidak ridho. Istrinya harus melapor. Istrinya yang melapor. Siap. Bapak. Siap. Terus di KUHP terbaru juga itu ada juga yang mengatur tentang hukum tindak pidana korupsi ya Bapak ya. Ya. Ada Bapak ya. Ada. Selain itu maksudnya di Tipiter atau memang khusus lex spesialis atau bagaimana izin Bapak? Ya selama ini tindak pidana korupsi itu kan dilakukan penyidikan oleh Reskrimsus ya. Krimsus. Kalau di tingkat Polda itu masih ditangani oleh Reskrimsus. Karena di Reskrimsus itu ada subdit 3 namanya subdit tipikor. Siap. Tapi di tingkat Mabes itu sudah ada ke Kortas. Yang mana Kortas ini adalah satuan kerja yang terpisah sekarang dari Barreskrim yang khusus untuk menangani kasus-kasus korupsi. Jadi ketika kasus korupsi terjadi ya karena KUHP yang baru ini kan mengatur tentang korupsi, tapi dia juga tidak menghapuskan aturan lain yang berkaitan dengan korupsi. Siap. Ya mungkin nanti dalam pelaksanaannya nanti karena penerapan pasal hukumnya dalam KUHP yang baru ini nanti bisa saja dua-duanya dilaksanakan, tapi nanti melihat mana yang lebih menguntungkan tersangka atau meringankan tersangka gitu. Siap. Nanti dilihat jenis korupsinya seperti apa. Betul. Kan korupsi ini kan modusnya, perbuatannya itu Betul. seperti apa. Siap. Sekarang ini bukan sekarang ya Pak, dari dulu juga marah. Ini ada satu hal yang menggelitik juga yang saya baca di KUHP yang terbaru ini tentang kata-kata kasar atau penghinaan, misalnya menyebutkan kata-kata yang apa namanya seperti anjing gitu. Apa itu mohon izin itu bisa dipidana Pak di KUHP yang terbaru? Ya ini para sekelip kampung masyarakat pedesa. Kemarin juga saya melihat beberapa di media di TikTok bahwasanya kalau kita mengumpat teman kita, rekan kita atau orang lain dengan sebutan bahasa anjing, nah itu memang betul dalam KUHP yang baru ini diatur pada pasal 436. Jadi sepanjang kita orang yang kita maki dengan sebutan itu tidak menerima, dia bisa melaporkan kita. Iya. Dan itu delik aduan. Delik aduan. Ya, jadi yang bersangkutan harus yang melapor. bersangkutan merasa dirugikan, datang ke kantor polisi untuk laporan. Jadi dia melaporkan bahwa saya sudah dimaki nih, dipanggil anjing nih, saya Siap. tidak terima, saya lapor Pak. Nah itulah nanti akan dikenakan dengan pasal 436. Siap. Itu dendanya lumayan. Oh ya? Dendanya kurungan 6 bulan. 6 bulan Bapak? 6 bulan atau denda kategori 2 itu 10 juta. Wah, fantastis tuh. Jadi sobat sekelip, jadi jangan coba-coba ya kita ngatain atau apa namanya memaki orang lain dengan kata-kata yang kasar, kata-kata binatang, kata-kata anjing atau yang lainnya. Itu ada sekarang ancaman hukumannya di kitab undang-undang hukum pidana yang terbaru. Siap. Jadi ini Komandan mohon izin. Terima kasih ini Komandan atas waktu dan kesempatan Komandan untuk mencerahkan warga Lampung khususnya dan umumnya warga Republik Indonesia ini. Siap. Tapi ada satu hal ini untuk para pemirsa sekelip Lampung, kami dari Biro Polda Lampung berkaitan dengan implementasi KUHP yang terbaru ini, kami membuka ruang, kami menyiapkan tempat namanya klinik hukum. Klinik hukum Pak? Jadi ketika masyarakat ini mau datang, mau konsultasi, mau bertanya, atau mungkin juga ada komplain gitu ya, bisa nanti kita berkonsultasi, datang ke klinik hukum Bitkum Polda Lampung.
nanti kami akan memberikan penjelasan berkaitan dengan implementasi KUHP yang baru ini. Nah, jadi tidak usah takut, kami akan memberikan penjelasan sejelas-jelasnya bagaimana berkaitan dengan implementasi KUHP yang baru ini. Mungkin itu Pak Tono. Siap. Terima kasih Bapak. Nah. Jadi Sobat Sekeliling Lampung, itulah bincang-bincang hari ini kita bersama Bapak Kabitkum Polda Lampung. Beliau sangat gamblang menjelaskan isi dari KUHP yang terbaru. Jadi KUHP yang terbaru ini sudah mulai diundangkan di bulan Januari 2026. Jadi untuk Sobat Sekeliling Lampung, mohon hati-hati, jangan melakukan tindak pidana kalau tidak mau dihukum melalui kitab undang-undang pidana. Betul Bapak? Betul. Siap. Jadi terima kasih buat Sobat Sekeliling Polda Lampung. Kita akan kembali lagi bincang-bincang dengan narasumber atau tamu yang lainnya. Tetap stay tune di podcast Polda Lampung. Salam presisi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.